Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nafas sehingga kita bisa berkumpul lagi di sini guna membahas tentang visi sekolah yang insya Allah kedepannya bisa menambah kualitas pendidikan kita di sekolah di SMA Negeri 9 ini. Ulun ucapkan selamat datang kepada PP Ulun, Pak Haji Syahrani. Terima kasih beliau sudah bersedia hadir. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Baraba yang telah mengizinkan Ulun untuk melaksanakan pendampingan individu 2 ini. Dan juga kawan-kawan, terima kasih banyak sudah bisa berhadir dan mendukung Ulun untuk melaksanakan pendampingan individu yang kedua ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai visi dan misi. Namun sebelumnya Ulun minta ada sepatah dua patah kata dari PP dan Kepala Sekolah. Pada Pak Syahrani dulu, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Julian selaku calon guru penggerak yang ada di sekolah ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini terutama ulun pribadi itu bisa bersilaturahim, berkenalan sama Bapak Ibu yang ada di sini dalam rangka kegiatan pendampingan individu yang kedua di bulan Juni 2023 ini. Tentunya hal itu tidak terlepas daripada atas izin Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan izinnya jualah sehingga kita bisa bertemu pada hari ini. Semoga kegiatan pada hari ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, kerabat dan pengikut beliau, karena setiap kegiatan jika kita bersalawat insya Allah ada berkah. Demikian Bapak Ibu, sebagai awal sambutan dulu atas apresiasi Bapak Ibu semuanya yang di sini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah ini, Bapak Julian Arifin, yang luar biasa yang telah mengapresiasi, mensupport semua kegiatan ini. Tentunya hal itu tidak bisa terlepas daripada pimpinan. Ya. Jadi Pak Jainal Arifin ini kalau melihat itu luar biasa, luar biasa. Kemudian Bapak Ibu semua yang hadir di sini, pada intinya kegiatan kita pada hari ini adalah sebagai bagian daripada proses pembelajaran, proses program yang dilakukan oleh calon guru penggerak. Yang ada di sini ini adalah Pak Julian Rahman, ya. Alhamdulillah luar biasa sekali Pak Julian ini. Pada kegiatan pendampingan ini adalah yang kedua ini adalah merupakan prakarsa perubahan yang tentunya ini sangat bermanfaat, sangat begitu banyak yang bisa kita gali nantinya dari Pak Julian ini untuk pengembangan sekolah ini. Nah, jadi hal ini sebenarnya adalah dari beberapa ilmu, dari beberapa materi yang telah dipelajari melalui daring selama 2 bulan dari Pak Julian sebagai calon guru penggerak ini, yang disampaikan oleh fasilitator dan instruktur itu setiap hari Bapak Ibu, ya, setiap hari kecuali hari libur. Jadi beliau ini selalu belajar melalui pembelajaran daring, tentunya banyak ilmu yang didapat. Nah, dari ilmu itu diharapkan tentunya tidak hanya cukup untuk Pak Julian sendiri, tetapi melainkan harus bisa berbagi kepada rekan sejawat dan juga berbagi kepada sekolah gitu. Jadi bergerak dan menggerakkan. Jadi Pak Julian ini sudah tergerak atas inisiatif sendiri untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini. Kemudian sudah bergerak itu melakukan selalu belajar gitu. Kemudian hal yang ketiga yang diharapkan itu adalah menggerakkan. Jadi menggerakkan di sini adalah diharapkan nantinya bisa menggerakkan kawan-kawan yang lain untuk mengikuti inisiatif gerakan prakarsa perubahan yang dilakukan oleh Pak Julian ini, dan diharapkan juga mungkin Bapak Ibu di sini nantinya ikut di dalam program guru penggerak berikutnya gitu. Insya Allah dengan adanya agen perubahan dari Pak Julian itu. Nah, kemudian dalam hal ini sebenarnya di sini bukan merubah pada visi misi sekolah Bapak Ibu. Jadi visi misi sekolah yang ada dari Bapak Ibu yang sudah disusun, sudah terprogram dengan baik, digabungkan dengan prakarsa perubahan yang dilakukan oleh Pak Julian itu, nanti silakan didiskusikan di dalam forum ini untuk pengembangan ke sekolah ke depan. Tentunya Bapak Ibu banyak memiliki, terutama dari Bapak pimpinan juga, Bapak Jainal Arifin ini,
memiliki angan-angan mimpi sekolah kita itu dibawa ke arahnya kemana, ke depannya itu dalam bentuk apa. Nah, dalam hal ini silakan Bapak Ibu nantinya berdiskusi dalam forum ini dengan silakan manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya itu untuk melakukan hal itu. Ya. Jadi sebenarnya arah kita itu berarti nanti adalah untuk murid dan murid gitu. Nah, mungkin itu aja sekedar sepatah kata dari Ulun. Sebelumnya Ulun mohon maaf dulu, Ulun kenalkan nama Ulun itu adalah Haji Syarani. Dalam kegiatan ini Ulun berperan sebagai pengajar praktek, yang salah satunya Ulun dampingi adalah ini Pak Julian Rahman gitu. Di samping kawan-kawan CGP yang lain itu ada 5. Tugas Ulun adalah sebagai kepala sekolah TSDN 2 Kias Bapak Ibu. Tempat Ulun tinggal itu adalah di Desa Paya, Kecamatan Batang Lai Selatan. Mungkin sebagai perkenalan, sebagai kata pembuka. Luar biasa sekali apresiasi terhadap Bapak Ibu semua yang ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Juli. Terima kasih banyak kepada Pak Syarani. Kemudian dengan hormat meminta warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak pengajar praktek pendamping pengajar praktek Pak Julian yang saya hormati, Pak Syarani, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata laksana sekolah yang berhadir pada hari ini. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka kegiatan salah satu kegiatan guru penggerak yang pada tahap ini adalah membahas tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat beliau, pengikut beliau. Insyaallah kita mendapat syafaat nanti di hari akhir. Bapak dan Ibu sekalian, visi itu bisa digambarkan sebagai cita-cita. Apa yang menjadi cita-cita kita di sekolah ini, mau kita apakan, mau kita jadikan apa siswa kita di sekolah, itu adalah menjadi bagian dari visi kita. Seyogyanya memang visi itu tidak dirumuskan sendiri oleh kepala sekolah, tetapi berdasarkan masukan, berdasarkan pendapat, berdasarkan masukan dari berbagai pihak, dari guru, dari orang tua, dari siswa juga boleh. Artinya dari siapapun yang kemudian ingin harapan-harapan apa mereka, dan itu yang akan menjadikan visi kita. Selama ini visi itu disusun sendiri oleh kepala sekolah. Nah, jadi yang akan datang maka kita perlu melibatkan berbagai pihak. Mau kita bawa kemana anak-anak kita ini? Nah, lalu karena itu menjadi cita-cita bersama, berarti kita laksanakan bersama. Kita rencanakan kegiatannya seperti apa untuk mencapai visi itu. Dan hari ini kita bersyukur karena kita diberi tambahan wawasan nanti dari Pak Julian, guru penggerak calon guru penggerak di sekolah kita, untuk bagaimana menyusun visi dan kemudian yang kita maunya mau kemana. Nanti setelah kita berproses atau mengetahui bagaimana tahapannya, baru nanti kita laksanakan di dalam rapat-rapat sekolah. Tentu harus melibatkan Bapak dan Ibu guru, melibatkan perwakilan dari orang tua, kemudian kalau bisa juga nanti melibatkan siswa. Siswanya mau apa? Nah, itu yang penting, karena tujuan pendidikan kita itu adalah melayani siswa. Nah, jadi kalau siswa dan orang tua pengennya mau kemana, maka itu yang kemudian menjadi pokok, yang menjadi cita-cita kita untuk apa yang kita rumuskan dalam visi. Tidak perlu muluk-muluk, tadi sesuai dengan kebutuhan orang tua dan kebutuhan siswa. Nah, barangkali ini yang pengantar dari saya. Nanti kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Zia, dan mudah-mudahan nanti akan kita terapkan dalam proses penyusunan visi di sekolah kita terkait khususnya, dan kemudian itu yang menjadikan arah kurikulum kita mau kemana, kemudian model pembelajaran kita bagaimana, dan seterusnya. Karena itu yang akan yang menentukan di gambaran visi kita itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai visi dan prakarsa perubahan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Syarani dan Pak Zainal tadi, bahwa visi
itu adalah gambaran apa sih yang ingin kita laksanakan, yang ingin kita capai, itu visi. Dan prakarsa perubahan itu adalah kata-kata yang kalau dulu kita dikatakan itu misi. Apa sih yang akan kita, bagaimana cara kita mencapai visi itu? Maka dengan prakarsa perubahan itu kita bisa lebih dijabarkan lagi seperti itu. Baik, kita lanjutkan dulu. Tujuan pendidikan pada saat ini, khususnya pada kurikulum Merdeka, tujuan pendidikan kita itu berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Intinya, yang pertama adalah menuntun kodrat. Kodrat yang di sini maksudnya kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu apa yang sudah ada di murid. Misalnya, Inya harap main futsal, Inya harap olahraga, Inya punya bakat di olahraga, maka itu yang akan kita kembangkan. Misalnya dia suka dan berminat tentang keagamaan, maka itu nanti yang akan kita kita arahkan. Misalnya lagi dia lebih visual, lebih suka melihat dalam pembelajaran, itu yang akan kita kembangkan dari siswa. Kemudian kodrat zamannya berada di mana zaman siswa itu. Tidak mungkin siswa dan kita itu sama. Zaman kita dan zaman siswa itu berbeda. Kalau bahari kita kadeda yang namanya komputer, belajar pakai komputer. Sekarang siswa mau kada mau komputer, kemudian handphone dan sebagainya, kita kada tahu melawan zaman itu. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah supaya murid itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Si murid harus begawi kah? Harus jadi eksekutif budak? Tidak. Yang paling penting dari murid adalah dia mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Itu yang paling penting. Dan kemudian tujuan lainnya adalah sebagai untuk menjadi individu dan juga kelompok di dalam masyarakat. Individunya baik, di dalam masyarakat baik. Kada mungkin siswa terlepas dari masyarakat. Seperti itu. Nah, jadi ini tujuan pendidikan yang nantinya akan jadi pokok pemikiran kita sebagai penyusunan visi nantinya. Oke, lanjut. Ini contoh dari visi dan prakarsa perubahan yang ulun di dalam kelompok kemarin ulun bahas. Kalau yang kami bahas kemarin, maka yang kalau ulun pribadi, visi ulun adalah terwujudnya pelajar Pancasila yang mandiri berkarya dan berdaya saing. Itu yang pribadi ulun. Kemudian untuk prakarsa perubahannya, pernyataan prakarsa perubahannya adalah mengembangkan, karena di sini ingin mandiri berkarya, masalahnya apa nih siswa kita? Minim literasi, maka yang ulun inginkan adalah meningkatkan literasi siswa. Kemudian juga karena hendak berdaya saing di dalam persaingan global, maka yang ulun ingin tingkatkan adalah kreativitas muridnya. Seperti itu. Ini cara membuat visi dan pernyataan prakarsa perubahan. Baik, kita lanjut dulu. Seperti yang ulun menjelaskan tadi, bagaimana cara mencapai kesuksesan di dalam visi tadi. Yang pertama, dalam pikiran ulun berarti literasinya dulu. Bila literasinya bagus, maka nanti kreatif. Bila dia kreatif, dia punya daya saing. Bila dia punya daya saing, dia akan sukses. Itu cara ulun menyusun visi. Nah, sekarang kita lihat visi sekolah yang sudah ada di sini. Visi SMA Negeri 9 adalah mewujudkan sumber daya manusia yang mantap spiritual, cerdas, sehat jasmani, mandiri, bertanggung jawab, dan berprestasi. Luar biasa visi kita saat ini. Nanti kita bahas sama-sama nih, apakah nanti visinya ini bisa relevan untuk saat ini, apakah sudah cukup bagus, ataukah nanti bisa kita sesuaikan. Kita bahas di sini. Baik. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik. Kawan-kawan sekalian, ulun minta tolongnya. Ini ulun bagikan, boleh minta tolong dibagikan ke kawan-kawan dulu masing-masing. Satu masing-masing satu.
Bapak boleh diapain sambil. Baik, di dalam postpone ini, di dalam sticky note ini, Ulun minta kita sama-sama menjawab pertanyaan yang ada di sini. Jadi satu dulu lah, kita bahas satu-satu dulu. Silakan disiapkan pulpennya. Nanti kalau sudah selesai kita tempel di atas meja dulu. Itu yang akan kita bahas lah. Baik, pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang, silahkan ditulis. Misalnya boleh memimpikan murid yang berakhlak mulia kah? Memimpikan murid yang bisa mandiri kah? Silahkan ditulis. Kenapa? Boleh, ini nomor 1. Kita beli tulisannya jadi tidak terlihat. Boleh nomor 1. Kita memimpikan murid-murid yang apa? Apakah dia berakhlak mulia kah? Apakah dia mandiri kah? Disiplin kah? Itu silahkan ditulis dulu. Banyak pasti kita punya pemikiran seperti itu. Apakah dia pandai membaca kah? Ya, seperti itu. Silahkan, waktunya 1 menit dari sekarang. Kita fokus di nomor 1 dulu lah. Baik, sudah semuanya? Sebelum kita berangkat ke pertanyaan kedua, saya mau 1 orang dulu nih untuk membacakan apa yang sudah ditulisnya. Kepada Ibu Linda, bisa minta tolong dibacakan bahwa murid adalah apa? Kita percaya murid adalah apa? Misalnya murid itu raja kah? Murid adalah manusia, atau murid itu adalah masa depan bangsa, boleh seperti itu, Pak. Atau murid itu adalah banyak. Silahkan ditulis dulu. Menurut Bapak Ibu sekalian, murid itu sebenarnya apa? Saya berikan waktu sekitar 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan, nanti kalau sudah selesai ditempel, nanti akan kita bahas dalam penyusunan visi dan misi. Baik, saya pikir cukup. Minta tolong 1 orang untuk membacakan. Ibu Aminah bisa minta tolong. Menurut Ibu, Ibu percaya bahwa murid adalah apa? Pembawa perubahan di masa depan. Masya Allah, luar biasa. Murid adalah pembawa perubahan di masa depan. Baik, 1 orang lagi, Bu Ana, bisa dibacakan? Generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa. Baik, luar biasa. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Silakan nanti ditempelkan saja di samping Ibu. Di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan apa? Bisa minta tolong Ibu? Ya. Kenapa? Biarkan berbeda-beda. Jadi nanti kita lihat apa-apa jalannya. Baik, di sekolah kita mengutamakan apa? Misalnya kita mengutamakan diskusikan dalam menyelesaikan masalah, atau mungkin kita berkolaborasi dengan pihak luar untuk menyelesaikan masalah, atau kita mengutamakan kepentingan murid supaya murid itu yang paling bagus nantinya, atau mungkin kita mengutamakan kesejahteraan murid dan sebagainya. Bisa Beda-beda. ya, setiap pertanyaan kita bedakan dulu warnanya supaya nanti bisa kita lihat. Kenapa Pak? Biar beda-beda warnanya, jadi bisa kita lihat nanti di review. Di sekolah kita mengutamakan apa?
Misalnya kita mengutamakan pembelajaran itu harus berpihak pada murid kah? Apakah kita mengutamakan kreativitas kah? Boleh seperti itu. Apakah kita nanti harus mandiri kah? Apakah kita harus apa itu? Jadi sekolah kita mengutamakan apa? Baik, saya pikir cukup. Minta tolong kepada Ibu Fatma. Tidak apa-apa, dibacakan saja, tidak masalah. Menurut Ibu Fatma, di sekolah kita mengutamakan apa? Kedisiplinan. Kedisiplinan. Baik. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan. Kemudian satu orang lagi, Pak Nazrul, ada menulis? Ada, mantap. Di sekolah kita mengutamakan apa menurut Pak Najrul? Kerjasama yang baik, Masya Allah. dan gotong royong. Mantap. Kerjasama dan gotong royong. Mantap Pak Najrul. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Minta tolong lagi itulah. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik kalimat rumpangnya silahkan dituliskan. Misalnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa misalnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa supaya mencapai cita-citanya mereka harus bekerja keras. Misalnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk mencapai cita-citanya dia harus jujur. Misalnya lagi murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk bisa menjadi masyarakat, bagian dari masyarakat, mereka harus bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Seperti itu. Waktunya sekitar 1 menit dimulai dari sekarang. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa baik, kita lanjutkan. Sudah. Sekarang ulun minta tolong kepada Budaya. Ada nulis Budaya? Belum. Ibu Aminah lagi? Sudah Ibu Aminah? Boleh? Belum? Oke. Sudah nggak Bu? Sudah. Disampaikan dulu lah. Baik, menurut Ibu Aminah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Untuk menjadi pribadi yang sukses itu perlu kedisiplinan dan usaha. disiplin dan usaha. Mantap Ibu Aminah. Kita minta tolong lagi Ibu Ana. Satu lagi Ibu Ana. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Kejujuran dan kedisiplinan merupakan hal yang penting. Kejujuran dan kedisiplinan merupakan hal yang penting. Oke. Saya belum sempat menulis, nanti kita bahas sekali lagi sama-sama. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya biar cepat. Kita warga di sekolah yakin untuk apa? Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Misalnya yakin untuk mengembangkan bakat siswa kah? Untuk apa? Membuat siswa berakhlak mulia kah? Kemudian kita yakin untuk apa namanya? Menjadikan murid itu menjadi bagian dari masyarakat yang bagus dan sebagainya. Oke, silakan. Baik, cukuplah kita lanjutkan. Ini yang dari tadi belum ulun tanya nih, dengan hormat
kepada Bapak Kepala Sekolah, ulun minta pendapat dia. Nah, menurut Bapak, kita warga di sekolah ini yakin untuk Kita bisa membawa perubahan. waduh, merinding ulun langsung. Kita warga di sekolah yakin untuk membawa perubahan luar biasa, insya Allah. Kita coba sama-sama nanti. Satu lagi, Ibu Ayu ada menuliskan, kita warga di sekolah yakin untuk apa? siswa bisa maju ke depannya, sukses ke depannya. Masya Allah. Kita warga sekolah yakin bahwa murid atau siswa bisa sukses ke depannya. Mantap, luar biasa. Baik, ini pertanyaan terakhir dari pertanyaan permantiknya. Kita dan warga di sekolah paham bahwa silakan Ibu Ayu minta tolong. Sudah dibagikan ya? Ya. Ya, kalau warnanya sama tidak apa-apa. Kita dan warga sekolah paham bahwa misalnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk bisa membawa perubahan ini kita harus disiplin dari diri sendiri dulu. Atau mungkin misalnya untuk supaya siswa sukses, maka kita harus bisa lebih belajarnya harus berpihak pada murid lagi. Kita tidak boleh egois misalnya seperti itu. Jangan pakai bahasa yang pakai bahasa negatif, yang positif semua. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mencapai kesuksesan murid maka harus bisa disiplin, bisa lebih memahami karakter murid misalnya seperti itu. Kita dan warga sekolah paham bahwa kita harus membuat murid menjadi lebih kreatif misalnya seperti itu. Boleh. Nulis sebanyak-banyak juga boleh. Nanti akan kita lihat visi ke depan kita gabungkan sama-sama. Baik. Ulun mintakan Ibu Fatma ada sudah nulis belum? Panas dulu? Kenapa? Ada? Panas dulu? Kita dan warga sekolah ini paham bahwa Untuk berubah perlu kesungguhan. waduh, ini sulit ini. Ini luar biasa nih kata-katanya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk bisa berubah kita perlu sungguh-sungguh. Masya Allah. Sip, terima kasih Bapak. Oke, Ibu Fatma dipersilakan sudah menulis. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa saling menghargai dan bekerja sama untuk mencapai kesuksesan. Masya Allah. Ini penting sekali kata-kata ini. Saling menghargai dan kerja sama supaya tadi sukses. Jadi kita sudah punya nih gambaran visi yang ingin kita buat di dalam sekolah ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang ada pertanyaan. Jadi silakan sambil dilihat-lihat postponnya, sticky note-nya. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Tujuan pembelajaran di sekolah pada umumnya itu adalah untuk murid. Bagaimana dia mencapai kesuksesan, bagaimana dia bisa menjadi seseorang yang selamat dan bahagia. Nah, pertanyaannya adalah, apa visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ada yang ingin berpendapat? Menurut Bu Hantian, belum buka lagi nih, visinya. Apakah visi yang sudah ada ini menurut Bu Hantian ini sudah benar-benar berpihak pada murid? Tidak apa-apa, kita punya pendapat sendiri. Sudah Pak, boleh, tidak masalah. Menurut siapa dulu nih yang bisa diminta pendapat? Menurut Ibu Ana deh. Menurut Ibu Ana, visi dan misi yang ini
apakah sudah selaras untuk memajukan murid atau bagaimana? Apakah ada yang harus kita kita sesuaikan atau kita sudah bagus Pak, boleh juga. Apakah yang harus disesuaikan? Tadi kita sudah berpikir kan sama-sama dengan pertanyaan tematik. Apa sebenarnya dengan tadi pertanyaan tematik sepertinya ada yang harus ditambahkan. Ya, awal itu kayaknya kan sudah apa tadi berpihak kepada murid. Ya. Tapi mungkin ada yang perlu diubah. Ada yang perlu. Tambah. Baik. Oke, kita tahan dulu perubahannya. Ulun minta pendapat yang lain dulu. Menurut Bapak Kepala Sekolah kita Pak Zainal, apakah menurut Bapak visi yang ada ini harus kita sesuaikan? Apakah sudah sesuai dengan berpihak pada murid dan sebagainya? Menurut Bapak seperti apa? Perlu kita sesuaikan. Perlu kita sesuaikan. Baik. Terima Apa yang menjadi fokusnya? Baik. Tidak perlu banyak targetnya, tetapi fokusnya dulu. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Karena tadi ada beberapa pendapat bahwa memang visinya harus kita sesuaikan lagi berdasarkan yang tadi kita bahas. Maka di sini sambil ulun minta tolong. Oke, kita diskusikan dulu deh. Satu lagi. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Oke, tadi visinya kita tahan dulu. Apa? Sekarang ulun tanya dulu, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah? Visi sekolah yang tadi memang harus ada perubahan, tapi menurut Bu Hantian, apakah ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai visi tadi? Kita sudah punya gambaran. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ada yang punya pendapat? Tidak perlu, nanti kita ingatkan saja. Ada? Nanti kita bolak-balik bisa saja. Ini dulu Pak Juli. Mohon maaf, kita di sini dulu sepakati dulu apakah visi itu mau diperbaiki. Nah, bukan dirubah, kalau dirubah mungkin agak kasar. Disesuaikan. Diperbaiki, disesuaikan, ditambah gitu. Apabila sudah sepakat baru masuk ke sini. Oke. Jadi itu harus komitmen dulu dari semua guru ini. Itu apakah disepakati gitu. Oke. Baik. Tentunya dengan validasi dari kepala sekolah juga. Baik. Baik, terima kasih sarannya Pak Syahrani. Menurut Ibu Bapak sekalian, apakah visi yang tadi harus kita sesuaikan atau bagaimana? Atau tetap tadi saja atau tetap sepakat komitmen dulu baik. semuanya. Ya, kita punya komitmen dulu. Menurut Ibu Ayu kayak apa? Apakah harus disesuaikan? Jangan takutan. Jangan apa-apa. Jangan. Kembali lagi visi tambah ya, visi itu. Nah. Oke. Apakah visi ini harus kita sesuaikan atau bagaimana? Silakan Ibu Ayu. Menurut Ibu Ayu ya Pak? Ya, kalau menurut ini ditambahkan akhlak mulia ya Pak. Oh, berarti nanti akan ditambahkan atau disesuaikan. Baik. Ibu Daya bagaimana? Diperbaiki Ada baik. yang perlu ditambahkan atau misinya itu lebih dipersingkat. Baik. Nanti akan kita bahas lah tentang misi, tentang para perubahannya. Ibu Aminah Ya, mungkin perlu diperbaiki lagi, ditambahkan, perlu disesuaikan. Terima kasih. disesuaikan. Disesuaikan. Ibu, ya terima kasih. Ibu Linda. Kalau Allah ditambahkan. Ditambahkan. Oke, nanti akan kita lihat. Pak Najrul, Sesuaikan dan ditambahkan. mantap. Ibu Ana tadi sudah lah. Oke, Ibu Fatma disesuaikan. Baik, kalau Bapak kita sesuaikan. Terima kasih. Berarti kita sudah sepakat bahwa kita akan menyesuaikan visi sekolah kita. Baik. Tadi Bapak? Tadi kembali ke pertanyaan pemantik dulu sebentar. Balik ke pertanyaan pemantik. Ke pertanyaan pemantik. Nah, yang tadi ditulis Bapak Ibu, kita itu pingin murid-murid kita itu yang kayak apa? Akhlak mulia, terus beradab, sopan santun, kemudian
berbudi pekerti yang baik, berarti itu kategorinya ya. Iya. Nah, berarti visi kita barangkali kita ingin agar anak-anak kita atau mewujudkan peserta didik yang mempunyai akhlak mulia. Iya. Nah, satu yang di Iya. situ. Kemudian ada lagi yang menulis tentang apa tadi? Yang ditulis cerdas ada tadi. Oh, cerdas. Nah, berarti memiliki pengetahuan. Oke. Memiliki pengetahuan. Ada lagi ya yang ditulis selain dari tadi sopan santun, kemudian akhlak mulia, beradab. Apalagi tadi itu yang ditulis tadi berakhlak, berarti itu masih satu wilayah ya, satu kategorinya. Selain dari yang aneh tadi, terhadap pengetahuannya apa yang kita inginkan mereka? Memiliki bekal misalnya, memiliki bekal untuk berkembang di masyarakat misalnya, memiliki pengetahuan yang cukup. Berarti bisa berkolaborasi dalam masyarakat malah, misalnya seperti itu tuh, dalam masyarakat. Oke, kemudian Terhadap lingkungan bagaimana ya misalnya? oke. Kan tadi ada yang menulis kodrat kita sebagai, kan kita nggak mungkin dilepaskan dari sesama manusia, kemudian di lingkungan masyarakat sama lingkungan alam sekitar. Betul. Nah, Berkaitan terhadap lingkungan, boleh kita tulis dulu. nah, baru kita rumuskan visinya. Gitu. Tadi ada Pak Nazrul yang bagus tadi apa ya? Apa Pak Nazar yang visi tadi Pak? Pertanyaan pemantik yang pertama tadi Pak? Kerjasama. Kerjasama. Berkolaborasi itu kan dia sama lah masuk. Boleh. Iya. Ini dulu menemukan dulu. Ini bisa bahasanya kita kerjasama. Kerjasama. Oke. Baik. Ada lagi tambahan apa lagi ya? Nah, dari 3 komponen ini yang menjadi fokus utama kita apa dulu? Kayaknya tadi Akhlak. Nah, berarti dari visi beberapa tadi lebih besar itu arahnya. akhlak, berarti visi kita cukup mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dan mempunyai budi pekerti yang luhur. Nah, Oke. gitu. Dulu tebalkan dulu. Karena ini yang fokus utama kita. Kalau pengetahuan, Secara pengetahuannya bagaimana? kayaknya kita Pak Belum. belum ya. Nah, nanti baru nanti ke depan kita tambah setelah kita berhasil mewujudkan yang pertama, baru kita masuk ke yang kedua. Jadi kita misalnya di tahun ini atau di tahun depan itu fokusnya ke sini dulu. Ke akhlak mulia. Nah, nanti baru di tahun depan kita lakukan perubahan, revisi, baru kita tambahkan kalau sudah akhlaknya bagus, baru kita ke nya. Baik. Ada lagi tambahan dulu. Ya. Siapa tahu ada yang bisa ditambahkan. Tapi boleh juga nih, menurut Ulun bisa ditambahkan juga berakhlak mulia, mampu bekerja sama, dan apa misalnya seperti itu bisa juga loh. Untuk mencapai akhlak mulianya tadi, kalau pada bekerja sama, juga agak rancu juga. Ada lagi tambahan? Oke, untuk sementara berarti kita fokus ke akhlak mulia tadi dulu malah. Oke. Nah sekarang nih kita diskusikan dulu. Apa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Tadi visi sekolahnya secara garis besar tentang akhlak mulia. Nah, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai itu? Ada? Misalnya kita fokusnya tadi tentang akhlak mulia. Nah, bagaimana cara agar menurut Bu Harfian murid-murid itu bisa berakhlak mulia? Misalnya ulun contohkan, supaya murid-murid tadi bisa mencapai visi tadi, maka kita harus menjadi teladan. Ya, menjadi teladan. Salah satunya itulah Memberi ulun teladan. beri contoh satu dulu. Maka jawabannya adalah menjadi teladan. Ada lagi, misalnya apa? Guru?
guru harus seperti apa? Lebih disiplin misalnya boleh. Teladan dalam Jadi hal teladan banyak dalam hal. hal. Oke, Jadi sip. teladan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Menurut Bu Hantian seperti apa? Misalnya kita melakukan kolaborasinya saat ada pertemuan dengan orang tua, kita mendiskusikan perkembangan murid selama ini, bisa seperti itu. Atau mungkin nanti ada home visit kah ketika murid yang ada yang bermasalah dan sebagainya. Bagaimana? Kita tulis dulu. Ya? Ada? Harus kompak berarti. Harus kompak. Oke, harus kompak. Jenis kolaborasinya seperti apa? Misalnya kita harus kompak. Misalnya ketika home visit kah, atau misalnya panggilan orang tua kah, sesuatu ada kesalahan, orang tua itu jangan menyalahkan guru. Oke. Dan guru juga jangan menyalahkan orang tua, tapi sama-sama membina. Oh baik. Saling menghargai dan membina, berarti lah. Jadi tidak ada yang saling menyalahkan, akan tetapi semuanya kita lakukan untuk murid. Baik, terima kasih. Ada lagi tambahan? Oke, kita lanjutkan lagi. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Apa bentuk kegiatan yang bisa dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Untuk kegiatan apa? Bentuk Yang kegiatan pertemuan kan? pertemuan, boleh pertemuan dengan orang tua murid lah. Misalnya kita melaksanakan pertemuan dengan Mungkin pertemuan rutin. pertemuan rutin. Oke. Berarti ada diskusi di sana kan? Oke. Terima kasih. Lanjut. Yang lain mungkin Ada bisa. tambahan? Misalnya gini, karena kita ingin siswa itu beradab, Ini. nah, berarti misalnya ketika siswa datang ke sekolah kita bersalaman. Oh, iya. Nah, jadi ada guru yang kemudian program kegiatan pembiasaan untuk misalnya bersalaman dengan guru ketika bertemu, kemudian menyapa dan lain-lain. Misal 5S wah, udah senyum sama itu. Itu. Syukur kalau kemudian di awal masuk sekolah kita bisa bergantian menyambut Iya. siswa di depan. Oh iya. Nah, Oke, sip. Oke, kita lanjut. Apa saja langkah konkret kita? Wah, ini berarti harus kita tulis dulu visi dan ininya dulu. Oke, kita fokuskan ke visinya dulu lah, biar kita bisa menjawab seluruh ini dulu. Visi sekolah. Oke, supaya kita fokus dulu. dirumuskan dulu visinya. Iya, kita rumuskan dulu atas apa yang sudah kita tuliskan tadi. Berarti kita ingin mewujudkan murid yang Berakhlak mulia berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. dan berbudi pekerti yang luhur. 1. Mewujudkan murid yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Nanti akan kita tambahkan di belakangnya, karena kita di kurikulum Merdeka ada tentang profil pelajar Pancasila, maka kita bisa nanti tambahkan mewujudkan murid yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur sesuai profil pelajar Pancasila, bisa seperti itu. Ada lagi tambahan ini? Mewujudkan murid yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Itu yang utama dulu fokusnya. Berarti utamakan sinilah
sesuai Oke. Menurut Bapak seperti apa? Apa bisa kita Cukup ya, kurangi dulu atau kita tambahkan itu atau aja cukup dulu. cukup seperti itu? Baik, kita rumuskan lagi pernyataan prakarsa perubahannya. Diulun contohkan misalnya kalau punya ulun seperti ini. Jadi untuk mencapai karya dan daya saing, maka yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan literasi dan meningkatkan kreativitas. Mengembangkan literasi dan meningkatkan kreativitas. Itu untuk mencapai yang ulun tulis tadi, supaya dia mandiri berkarya dan berdaya saing. Nah, sekarang pertanyaannya adalah untuk mencapai tadi, maka kita harus apa? Kalimat prakarsa perubahannya. Memberi teladan yang baik bagi murid. Mengembangkan apa tadi? Yang 5S tadi? Biasa. Mengembangkan program pembiasaan Mengembangkan kegiatan pembiasaan apa tadi? Senyum 5S tadi? Ya, oke. 5S misalnya dulu lah, nanti kita bahas kembali. Mengembangkan kegiatan pembiasaan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Mengembangkan kegiatan pembiasaan 5S. Dan misalnya teladan tadi Pak lah. Dan kenapa? Memberikan Dan memberikan sikap dan Keteladanan. keteladanan. Guru bahasa Indonesia biasanya bagus mungkin. Ini masalahnya guru bahasa Indonesia. Mengembangkan kegiatan pembiasaan 5S dan memberikan keteladanan yang baik lah. Teladan yang baik ya Pak. yang baik ya. Teladan itu berarti baik. Oke. Baik, siapa? Atau itu menjadi yang kedua bisa Pak? Boleh. Karena ke pengembangan kegiatan pembiasaan itu dalam Salah bentuk satu kegiatan, lah. Iya. kemudian teladannya. Baik. Yang kedua bisa. Berarti yang pertama ini ulun hapus dulu. Kita fokus yang sini. Jadi untuk mewujudkan murid yang berakhlak mulia dan budi pekerti yang luhur sesuai dengan profil pelajar Pancasila, maka kita harus mengembangkan kegiatan pembiasaan 5S salah satunya dan memberikan keteladanan yang baik. Oke. Ada lagi? Atau ini cukup? Cukup dulu. Cukup dulu. Baru Oke, nanti terima kita kasih banyak. kembangkan. Sekarang apakah sama dengan yang pendiskusian kita tadi? Itu sudah cukup, sudah pas lah apa bentuk kegiatan tadi 5S. Oke, apa saja langkah konkretnya? Berarti sudah masuk dalam sini. Nah, sekarang bagaimana rancangan waktunya? Saya pikir untuk jawaban yang ke nomor 4 ini sudah pas. Memberikan keteladanan yang baik sudah masuk. Nah, sekarang bagaimana rancangan waktunya? Visi sekolah ini bisa umumnya visi sekolah memang jangka panjang. Kalau misalnya 1-2 tahun, 3 1-2 tahun. tahun. Biasanya 4 tahun. 4 tahunan Tapi setiap tahun boleh dirubah. boleh dibagi. Nah, Setiap sekarang tahun boleh. pertanyaannya adalah bagaimana rancangan waktunya? Apakah visi yang kita lakukan ini untuk 1 tahun ke depan kita lakukan saat ini atau nanti di tahun depan, atau kita lakukan saat ini untuk 4 tahun ke depan? Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian?
saat ini mulai dari sekarang. Setuju? 4 tahun Mas, sampai 4 tahun ini, dengan memperhatikan tiap tahunnya. Baik, berarti nanti di sini untuk visi sekolah kita akan kita laksanakan mulai saat ini, mulai dari tahun pelajaran yang baru ini untuk 4 tahun ke depan dan akan terus dievaluasi setiap tahunnya. Baik, terima kasih banyak. Sekarang saya pikir sudah masuk dalam kesimpulan ini. Kesimpulannya adalah visi sekolah yang sudah kita laksanakan ini. Kembali feedback lagi ke anunya tadi Pak Julian, yang langkah konkret yang akan dilakukan tadi ada slide berikutnya. Itu. Apa saja kolaborasi yang bisa dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah tersebut? Itu mungkin perlu diulang pembahasannya gitu. Baik. Satu pertanyaan. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan? Yang pasti di sini adalah kita, kepala sekolah dan para guru, untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini. Langkah konkretnya apa saja? Karena kita ini kan tidak bisa berdiri sendiri hanya di sekolah, itu perlu ada orang kerjasama orang tua, dan orang tua pun harus juga melakukan hal yang sama dengan visi kita. Baik. Jadi hal yang dilakukan itu mungkin apa saja? Berarti semua pihak malah tidak cuma sekolah, Iya. tapi Kita tidak bisa akan hanya satu sekolah, tidak mungkin akan itu tercapai. iya, betul. Di sekolah hanya berapa jam kan? Betul. Baik, ada yang punya pendapat? Silahkan. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Nah, ini salah satu saya punya kegalauan. Salah satunya adalah ketika siswa ini sering misalnya membantu orang tua, punya alasan membantu orang tua, ya Allah. Nah, ini nih kegalauan saya selama ini. Kira-kira ini kan kita ingin punya siswa yang berakhlak mulia seperti itu tadi loh. Nah, pada tahap ini seperti apa? Karena kita selama ini masih belum punya akses yang baik dengan orang tua khususnya untuk bisa mencapai itu. Menurut Bapak Ibu sekalian, apakah ada langkah konkret yang bisa kita lakukan? 1. Sosialisasi kepada seluruh guru, orang tua siswa, dan siswa tentang apa yang menjadi cita-cita kita, tentang visi kita itu. Oke, sip. Yang pertama ada sosialisasi itu. Oke, itu penting karena kita harus menyampaikan lah apa yang sudah kita impikan. Oke. Kemudian ada lagi tambahan kira-kira apa nih? Langkah konkretnya? Kayaknya siang sudah kurang fokus lagi. Atau mungkin kalau saya boleh berpendapat, mohon maaf Pak, kepala sekolah, perlukah diadakan sebuah komitmen, sebuah fakta integritas kerjasama antara orang tua dan guru juga di sekolah untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. Jadi Kan sudah sosialisasi, dari sosialisasi itu dalam sosialisasi perlu komitmen bersama komitmen dengan melalui bersama. fakta integritas. Ya. Baik, terima kasih Pak Syahrani. Tadi ada salah satu saran tentang membuat Fakta integritas. fakta integritas. Komitmen bersama antara orang tua dengan sekolah. Membuat Komitmen atau menyusun komitmen bersama atau apa ya? Membangun komitmen ya gitu ya. Iya. Membangun komitmen bersama antara orang tua dengan sekolah untuk mewujudkan visi tadi. Komitmennya itu kan bisa nanti dalam bentuk Fakta integritas. baik. Terima kasih Bapak. Jadi untuk mencapai langkah konkretnya ada dua berarti di sini. Yang pertama nanti ada sosialisasi kepada guru, orang tua dan murid mengenai visi sekolah. Yang kedua adalah membangun komitmen bersama antara orang tua dan sekolah untuk mewujudkan visi yang telah kita susun.
Bagaimana? Ada tambahan lagi? Ada? Cukup kayaknya. Oke. Terima kasih banyak. Oke. Yang saya masih nih mengenai rancangan waktunya ini yang terkait dengan kegiatan yang di atasnya atau yang pada visi umumnya. tadi. Kalau di sini pertanyaan tentang visinya, Pak. Jadi Visi ini apakah akan kita laksanakan saat ini atau seperti apa? Kan bisa jadi kita ini karena belum pas aja nih di awal tahun ajaran. Kan ada juga yang misalnya disusun pada saat pertengahan ya, tahun ajaran dan sebagainya. Bisa jadi kan nanti kita laksanakan tahun depan seperti itu. Kemudian rancangan waktunya apakah ini dilaksanakan selama 1 tahun penuh saja, nanti baru kita rubah dan sebagainya, atau mungkin jangka waktunya selama 4 tahun, kemudian nanti akan kita susun kembali, kita evaluasi, baru kita sesuaikan lagi. Ada waktunya seperti itu. Kayaknya begini, kalau dari lihat rancangan fokus pada visi yang ada itu, kalau 4 tahun kayaknya kada kelamaan. jadi Mungkin kan itu ini, fokus 1 tahun ini dulu, setelah itu dievaluasi dan perlu itu ditambah lagi untuk tahun kedepannya itu apa visi yang apa lagi, mungkin kayak itu Kak. kalau pandangan ini yang dimaksudkan dengan rancangan waktu ini kan kita tadi kan ada bentuk kegiatannya nih, bentuk kegiatan pembiasaan, rancangan waktunya apakah setiap bulan kah misalnya yang yang pembiasaan itu ada 1 kali, kemudian apakah ada sebulan sekali kita adakan kegiatan yang terkait dengan untuk membina akhlak mulia itu tadi. Itu yang Lun punya bayangan tuh begitu. Nah, bukan visinya, visinya itu harus nanti berlakunya selama berapa tahun tuh tidak, tapi mungkin rancangan yang kegiatan itu apakah pembiasaan itu apakah sewaktu-waktu, misalnya kemudian ada yang setiap minggu, ada yang setiap bulan, ada yang setiap semester. Itu yang Lun yang pahami dari yang dimaksud dengan rancangan waktu itu tadi gitu, bukan di visinya. Oh iya, baik. Kalau dari pertanyaan ini yang dimaksudkan, yang perlu dituliskan ini adalah tentang visinya, Pak. Nah, secara global visi ini akan kita apakan, bagaimana rancangan waktu dari visi ini. Sedangkan yang langkah konkretnya itu bisa jadi nanti kita tambah selama visi ini masih ada. Bisa jadi nanti ada tambahan lagi, kita evaluasi kan pertengahan tahun misalnya, kita harus tambahkan lagi untuk bisa meningkatkan pencapaian visi ini. Seperti itu. Jadi 1 tahun cukup. Jadi 1 tahun cukup. 1 tahun. 1 tahun dan dievaluasi Di pertengahan semester, setiap semester. Ada pendapat yang lain bagaimana? Kalau sudah setuju dan sepakat, ini kita kunci dan akan insya Allah kita laksanakan ke depannya. Bagaimana Bapak? Oke. Berarti kita coba tarik kesimpulan dulu. Kesimpulannya adalah tadi setelah kawan-kawan sekalian menuliskan tentang unek-uneknya, tentang pertanyaan pemantik tadi, maka kita mendapatkan visi sekolah, yakni mewujudkan murid yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi fokus kita pada 1 tahun ke depan yang sudah kita sepakati bahwa kita akan benar-benar memfokuskan tentang akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur. Sepakat dulu nih tentang visinya, bagaimana? Sepakat, baik, terima kasih. Kemudian prakarsa perubahannya adalah yang mengembangkan kegiatan pembiasaan 5S dan memberikan keteladanan yang baik. Bagaimana, sepakat? Baik. Terima kasih dari saya. Kemudian saya minta tanggapan dari kepala sekolah dan Pak Sahrani. Kepada Bapak, kami silakan Pak Sahrani dulu kan?
Silakan. Ulun ya, Bang. Oke, kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait dengan visi. Sekali lagi bahwa itu adalah yang menjadi cita-cita kita, mau kita apakan anak-anak kita. Nah, oleh karena itu berhasil dan tidaknya juga bergantung kepada kita. Oleh karena itu mari kita berkomitmen bersama untuk mewujudkan yang sudah kita cita-citakan supaya terlaksana atau tercapai dengan baik. Baik, cukup Pak. Terima kasih banyak. Ada tambahan dari Pak Sanali? Ya. Terima kasih kepada Pak Julian selaku calon pengajar praktik yang luar biasa telah memberikan prakarsa perubahan dalam forum ini pada hari ini. Jadi kalau ulun melihat tadi itu sebenarnya kegalauan dari Bapak Ibu yang ada di sini itu mudah-mudahan ini tidak salah, berdasarkan yang dirasakan itu adalah krisis moral. Betul Bapak Ibu? Nah, jadi kalau ulun menyimak tadi adalah banyak yang ingin menyampaikan membawa arah sekolah ini kemana anak-anak murid kita itu adalah berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia gitu. Nah, sehingga alhamdulillah Bapak Ibu semuanya menyepakati untuk 1 tahun ke depan ini fokus kepada perbaikan akhlak gitu kan, perbaikan akhlak. Jadi sangat luar biasa dan ulun pun sangat bangga juga dengan Bapak Ibu serta kepala sekolah dan terutama juga luar biasa kepada calon guru penggerak yang sudah memberikan prakarsa perubahan yang dari ilmu yang diterima itu memang sesuai ini dengan tuntunan agama kita Bapak Ibu, bahwa Rasulullah itu memperbaiki umat pada zaman jahiliyah itu beliau tidak memberikan ilmu dulu, tapi beliau adalah menyentuh kepada akhlak gitu kan, memperbaiki akhlak. Nah, jadi ulun merinding ini. Mudah-mudahan harapan dan cita-cita Bapak Ibu untuk memperbaiki akhlak mulia dari murid-murid yang di sini itu nantinya akan tercapai, dan tentunya tadi digarisbawahi juga oleh kepala sekolah, tidak akan mungkin tercapai suatu visi sekolah, tujuan sekolah itu jika hanya dilakukan oleh satu pihak. Nah, jadi beliau mengharapkan itu semua tim dalam sekolah ini nanti semuanya bersungguh-sungguh bekerja sama dan komitmen untuk melakukan hal itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti dengan demikian setelah selesai tadi kita mendiskusikan, maka berakhir pula pendampingan individu yang kedua ini di sekolah. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian atas waktunya, atas dukungan moralnya, atas dukungan pemikirannya, dan juga izinnya, terutama kepala sekolah yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan pendampingan individu yang kedua ini. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.